Perjalanan awal peradaban manusia di Asia Timur mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya serta interaksi yang kompleks antara masyarakat dan lingkungannya. Dua lembah sungai yang penting, yaitu Sungai Indus dan Sungai Kuning, menjadi tempat lahirnya peradaban kuno yang memberikan landasan bagi perkembangan budaya dan sosial di kawasan tersebut. Peradaban Sungai Indus dan Sungai Kuning. Peradaban di lembah Sungai Indus, yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan dan India, merupakan salah satu peradaban awal terpenting di dunia. Pada sekitar 3000 sebelum Masehi, masyarakat di lembah ini telah membangun kota-kota yang maju secara urban, seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih, struktur sosial yang kompleks, dan sistem tulisan yang belum sepenuhnya dapat dipahami hingga saat ini. Di sebelah timur, di sepanjang Sungai Kuning di Tiongkok, masyarakat Neolitikum juga mengalami kemajuan signifikan. Mereka mulai mengolah tanah untuk pertanian, membangun perkampungan permanen, dan mengembangkan keramik serta alat-alat dari logam. Sistem tulisan Tionghoa, yang merupakan salah satu dari beberapa sistem tulisan independen yang pertama kali muncul di dunia, mulai berkembang pada periode ini. Selama periode ini, migrasi manusia terjadi di berbagai belahan Asia Timur, membawa dengan mereka ide, teknologi, dan budaya baru. Di samping itu, masyarakat di kawasan seperti Sri Lanka, Asia Tenggara, Semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, dan Taiwan mulai mengembangkan kebudayaan mereka sendiri. Interaksi antara kelompok-kelompok ini, baik melalui perdagangan maupun konflik, membentuk lanskap budaya yang beragam dan dinamis di Asia Timur. Periode ini juga disertai dengan perkembangan agama dan filsafat yang penting, dengan munculnya keyakinan seperti Hinduisme dan Taoisme yang membentuk dasar bagi sistem nilai dan struktur sosial di kawasan tersebut. Pada bab selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan melalui waktu untuk melihat bagaimana peradaban di Asia Timur terus berkembang dan berinteraksi, membentuk kisah yang menarik tentang sejarah manusia di kawasan ini. Bab 2, Periode Awal Kekaisaran dan Monarki. Pada awal milenium pertama sebelum Masehi, Tiongkok menjadi saksi munculnya dinasti Youo yang menggantikan dinasti Shang yang telah ada sebelumnya. Dinasti Youo memperkenalkan konsep mandat langit sebagai legitimasi kekuasaan, yang percaya bahwa kaisar memerintah atas kehendak langit. Ini adalah periode penting dalam sejarah Tiongkok, di mana tradisi-tradisi budaya yang masih berpengaruh hingga saat ini mulai terbentuk. Selama masa dinasti Youo, Tiongkok mengalami kemajuan signifikan dalam bidang pertanian, teknologi, dan seni. Sistem irigasi yang lebih canggih memungkinkan pertanian yang lebih produktif, sementara keramik, logam, dan karya seni lainnya mencerminkan tingkat keahlian dan keindahan yang tinggi. Sementara itu, di Korea, kerajaan Gojoseon berkembang sebagai salah satu kekuatan dominan pada masa itu. Meskipun catatan sejarahnya masih diperdebatkan, keberadaan Gojoseon mencerminkan kepentingan strategis wilayah Korea dalam sejarah Asia Timur. Di Jepang, zaman Jomon berlanjut hingga awal milenium pertama sebelum Masehi. Masyarakat Jomon dikenal karena kerajinan keramik mereka yang unik dan gaya hidup pemburu pengumpul. Meskipun perkembangan budaya Jepang pada periode ini masih belum terdokumentasi dengan baik, zaman Jomon memberikan landasan bagi perkembangan budaya Jepang selanjutnya. Sementara itu, di anak benua India, peradaban manusia masih berada dalam periode Weda. Berbagai kerajaan, dikenal sebagai Mahajanapada, mulai muncul di berbagai daerah di India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan seperti Kuru, Kasi, Kosala, dan Magadha menjadi pusat kekuasaan pada saat itu, membentuk kerangka politik dan sosial yang akan menjadi cikal bakal kekaisaran India di masa depan. Perjalanan melalui periode awal kekaisaran dan monarki di Asia Timur memberikan gambaran tentang keragaman budaya, politik, dan sosial di kawasan tersebut. Bab selanjutnya akan mengeksplorasi lebih jauh perkembangan sejarah di Asia Timur, menggali lebih dalam tentang dinamika kekuasaan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Bab 3. Kemunculan dan perkembangan kerajaan di Asia Selatan. Periode Weda di anak benua India menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan yang dikenal sebagai Mahajanapada, yang kemudian menjadi cikal bakal bagi kemunculan kekaisaran India. Salah satu kerajaan yang paling berpengaruh adalah Magadha, yang pada akhirnya melahirkan Kemaharajaan Maurya. Pada sekitar 300 sebelum Masehi, Chandragupta Maurya menaklukkan wilayah Magadha dan memulai dinasti Maurya yang legendaris. Dinasti Maurya dikenal karena ekspansinya yang besar, yang membawa hampir seluruh Asia Selatan di bawah pemerintahannya. Chandragupta Maurya dan penerusnya, Ashoka yang agung,
memperluas wilayah kekuasaan mereka melalui perang dan diplomasi, membawa perdamaian dan kemakmuran bagi wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu, di India Selatan dan Tengah, dinasti Satawahana atau dikenal juga sebagai dinasti Andhra, mendominasi pemerintahan setelah tahun 230 sebelum Masehi. Dinasti ini dikenal karena peranannya dalam memfasilitasi perdagangan maritim yang berkembang di kawasan Asia. Raja Satakarni yang ke-6 berhasil menaklukkan kerajaan Sunga di India Utara, memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah. Tidak hanya itu, di wilayah pesisir India, terutama di Kalinga, sekarang Odisha, terbentuk suatu kerajaan Jaina yang dipimpin oleh Raja Haravela. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan maritim dengan berbagai negara di Asia Tenggara, menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan beragam. Periode ini, yang sering disebut sebagai zaman keemasan India, menyaksikan kemajuan luar biasa dalam bidang sains, teknologi, seni, dan filsafat di bawah pemerintahan dinasti Gupta. Sistem bilangan desimal, termasuk konsep angka 0, diciptakan di India selama periode ini, yang memiliki dampak besar pada perkembangan matematika global. Selain itu, kebudayaan campuran berkembang di India Barat Daya, di mana Indo-Yunani, Indo-Scythia, Indo-Parthia, dan Indo-Sasania menciptakan perpaduan unik antara budaya India dan budaya-budaya asing lainnya. Ini mencerminkan toleransi dan integrasi budaya yang kuat di India pada masa itu. Perjalanan melalui kemunculan dan perkembangan kerajaan di Asia Selatan memberikan wawasan tentang kompleksitas politik, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut. Bab selanjutnya akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang dinamika kekuasaan regional dan hubungan antar kerajaan di Asia Selatan pada masa tersebut. Bab 4. Dinasti regional dan perang kekuasaan. Di wilayah India Selatan, terbentuk berbagai dinasti regional yang mendominasi pemerintahan pada periode ini. Dinasti seperti Pandya, Chola, Chera, Kadamba, Gangga Barat, Pallava, dan Chalukya menjadi pusat kekuasaan yang penting. Masing-masing dinasti ini mengembangkan budaya, seni, dan sistem pemerintahan yang unik, menciptakan keragaman budaya yang kaya di wilayah selatan anak benua India. Namun, di tengah kemakmuran dan kemajuan, terjadi persaingan yang sengit antara dinasti-dinasti ini demi dominasi di kawasan selatan. Peperangan terjadi secara periodik antara dinasti-dinasti tersebut, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun memperluas wilayah kekuasaan mereka. Selain persaingan antara dinasti-dinasti India Selatan, persaingan kekuasaan juga terjadi di wilayah Deccan. Dinasti Kalabra, yang berasal dari Karnataka, berhasil mendominasi sebagian besar wilayah selatan, mengalahkan dinasti-dinasti yang ada sebelumnya seperti Chola, Chera, dan Pandya. Wilayah pesisir India Selatan juga menjadi pusat kerajaan maritim yang kuat. Mereka mengembangkan armada laut yang kuat dan menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara. Hal ini membantu dalam pertukaran budaya dan perdagangan komoditas yang melimpah, memperkaya kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Periode ini, meskipun ditandai dengan konflik dan persaingan, juga mencerminkan kemakmuran dan kemajuan budaya di India Selatan. Kekayaan warisan sejarah dari dinasti-dinasti regional ini tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya India hingga saat ini. Dengan perjalanan melalui dinasti-dinasti regional dan perang kekuasaan di India Selatan, kita dapat melihat kompleksitas sejarah dan dinamika politik di kawasan tersebut. Bab berikutnya akan menjelajahi lebih dalam tentang pengaruh dan warisan dinasti-dinasti ini dalam sejarah India. Bab 5. Akhir dari zaman kuno Asia Timur. Pada akhir periode ini, Asia Timur mengalami perubahan politik dan budaya yang signifikan. Di Tiongkok, dinasti Youo digantikan oleh dinasti Qin, yang kemudian memberikan landasan bagi pembentukan Kekaisaran Tiongkok yang bersatu di bawah pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang. Pendirian kekaisaran ini menandai awal dari era baru dalam sejarah Tiongkok, yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan pembangunan proyek-proyek besar seperti Tembok Besar Tiongkok. Di Jepang, terjadi perkembangan politik yang mirip dengan munculnya sistem kekaisaran yang terpusat di sekitar kaisar. Meskipun Jepang tetap terbagi-bagi menjadi berbagai negara kecil yang saling bersaing, proses ini menjadi awal dari pembentukan negara yang lebih terpusat di kemudian hari. Warisan dari periode kuno Asia Timur tetap mempengaruhi perkembangan budaya dan politik di kawasan tersebut hingga hari ini. Peninggalan-peninggalan seperti tulisan Tionghoa kuno, filosofi Konfusianisme dan Taoisme, serta seni dan arsitektur klasik masih menjadi bagian penting dari identitas budaya Tiongkok. Di Jepang,
Tradisi-tradisi seperti Shintoisme yang memiliki akar dalam kepercayaan-kepercayaan kuno tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Seni bela diri seperti karate dan judo yang berasal dari praktik-praktik militer kuno juga menjadi bagian dari warisan budaya yang dihargai. Secara keseluruhan, periode kuno Asia Timur memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan budaya, politik, dan ekonomi di kawasan ini. Warisan dari masa lalu tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dan identitas bagi masyarakat di Asia Timur hingga saat ini. Dengan menjelajahi akhir dari zaman kuno Asia Timur, kita dapat memahami bagaimana perubahan politik dan budaya pada masa itu membentuk landasan bagi peradaban yang lebih modern di kawasan tersebut. Perjalanan sejarah ini terus berlanjut, membawa kita ke era-era yang lebih baru dan dinamis dalam sejarah Asia Timur. Perjalanan melalui sejarah singkat dunia timur dari 1000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi telah membawa kita melalui rentang waktu yang luas dan beragam dalam perkembangan peradaban manusia. Dari kemunculan peradaban awal di lembah sungai yang subur hingga pembentukan kekaisaran yang kuat dan dinasti-dinasti regional yang makmur, Asia Timur telah menjadi panggung bagi berbagai peristiwa bersejarah yang membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Selama periode ini, Asia Timur menjadi pusat pertumbuhan dan inovasi dalam bidang-bidang seperti pertanian, teknologi, seni, dan politik. Kemajuan yang dicapai oleh peradaban-peradaban di kawasan ini telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Sebagai penutup, penjelajahan sejarah singkat dunia timur mengajarkan kita pentingnya memahami akar sejarah dan warisan budaya suatu kawasan dalam konteks perkembangan global yang lebih luas. Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih baik memahami dunia kita saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.